Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Uma Zaid dan Zabib. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Di hari Jumat berkah ini Uma masih bisa share kegiatan nih teman-teman. Gimana nih kabar bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya dan tetap semangat. Amin Allahumma amin. Jadi di video kali ini tuh seperti yang terlihat di awal tadi ya teman-teman, Uma tuh sama Buya sekarang itu mau panen yang namanya lengkuas. Tapi teman-teman lihat kan, ini tuh masih di kontrakan lama. Jadi ini tuh sebenarnya videonya di bulan Mei teman-teman, tanggal 9 bulan Mei. Masya Allah udah lama banget ya. Tapi karena memang videonya ada di dalam HP, sayang banget kalau nggak diupload teman-teman. Sayang banget kalau nggak diedit, nggak di voice over gitu ya. Karena ini tuh kan semacam kenangan gitu ya teman-teman selama kami di kontrakan lama. Jadi ya udahlah diupload aja. Dan sekarang juga kan jadwalnya Uma upload ya teman-teman. Jadi Uma upload aja ya. Semoga teman-teman tetap suka nontonnya ya. Teman-teman semuanya pasti udah tahu ya sama yang namanya lengkuas. Nah ini lengkuas ini kita panen teman-teman. Nah cerita si lengkuas. Lengkuas ini tuh Uma tanam tuh iseng teman-teman. Kenapa iseng? Jadi waktu itu kan Uma awal-awal tinggal di sini tuh Uma kayak butuh apa deh bahan-bahan masak gitu kayak lengkuas, kunyit, jahe, serai gitu ya. Jadi Uma tuh pengen nanam gitu biar nggak beli lagi. Nah ternyata Masya Allah ini tuh dia beranak pinak dan jadi banyak banget. Jadi iseng-iseng berhadiah ya teman-teman. Ini tuh Uma jual loh teman-teman setelah ini. Jadi berapa banyak ya Uma dapat, nanti Uma bakalan kasih tahu ke teman-teman ya. Jadi tonton video Uma sampai selesai ya teman-teman. Terlihat dari atas tuh kayak sedikit banget kan ya teman-teman. Ternyata dalamnya itu Masya Allah tuh banyak banget teman-teman. Uma tuh sampai wah ternyata begini ya kalau kita nanam lengkuas. Dan umbinya tuh atau lengkuas tuh banyak banget teman-teman. Uma tuh sampai nyinyir gitu sama Buya, ngomong berkali-kali gitu ya, ternyata begini ya Buya kalau lengkuas itu ya. Padahal di atas tuh kayak sedikit banget teman-teman batangnya tuh, paling cuman agak 10 gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya itu Masya Allah berlapis-lapis teman-teman. Uma tuh ya jujur li teman-teman, waktu bersihkan ini tuh ya dari pagi, dari jam 9 kalau nggak salah, selesai itu jam 3 atau jam 4 gitu ya. Itu tuh Uma istirahat juga ya dengan makan gitu ya, dengan sholat. Pokoknya totalnya itu sekian jam gitu loh teman-teman. Karena ternyata memang tidak mudah itu teman-teman, alias sesusah itu gitu. Jadi ya Uma tuh jadi mikir Masya Allah ternyata begini ya gitu loh. Padahal harganya murah teman-teman, tapi kerjaan tuh lama banget. Jadi menurut Uma kalau kita tuh lagi beli bumbu-bumbu kayak gini gitu ya, bumbu masak kayak lengkuas, serai, jahe, kunyit gitu ya teman-teman, mungkin sebaiknya jangan ditawar ya kalau kita beli di pasar. Karena ternyata harganya murah teman-teman, dan kerjaan itu susah gitu loh ngambilinnya. Dari tahapan yang awal tadi teman-teman lihat ya, itu tuh kan dipotong dulu daun bagian atasnya biar mudah nariknya. Kemudian dibongkar lagi tuh pakai cangkul, karena kalau pakai parang aja tuh nggak bisa teman-teman, kayak pakai pisau gitu nggak bisa ya. Nah dan itu tuh tahapannya waktu membongkarnya itu lumayan susah teman-teman, karena itu banyak bagian di bawahnya kan. Jadi memang harus hati-hati juga. Kemudian setelah itu kita bersihin dari tanah-tanahnya. Nah setelah itu dicuci bersih lagi. Nah dipisah-pisah lagi, dipotong-potong sampai benar-benar nggak ada tanah gitu ya. Dan itu tahapannya nggak mudah teman-teman. Masya Allah perjuangan banget ya buat ngedapetin uang gitu ya teman-teman. Jadi semangat selalu ya buat kita semua dalam perjuangan hidup ini. Nah ngomong-ngomong soal perjuangan hidup nih teman-teman, jadi Uma mau cerita nih kalau Uma itu kan sekarang lagi berjuang untuk menyelesaikan semua cicilan teman-teman. Qadarullah kami saat ini masih punya hutang atau cicilan. Nah kami itu berharap teman-teman semoga suatu hari nanti semua hutang-hutang kami lunas. Uma berharapnya tahun ini teman-teman. Uma berharap di tahun 2024 ini tuh semua hutang Uma lunas. Jadi tahun depan itu ya kami tuh nabung buat biaya sekolah anak-anak gitu ya, kayak sekolah Zaid kan. Zaid tahun depan itu masuk TK. Nah nabung juga buat beli rumah. Kalau ada rezekinya juga mau beli mobil ya teman-teman, karena kami itu kan di rantau ya. Jadi kalau pulang kampung tuh benar-benar susah teman-teman. Kemarin aja itu ya kami itu ke Riau itu naik motor. Jauh teman-teman, dari Sumatera Barat ke Riau itu pakai motor ya, karena memang adanya itu ya.
Dan kalau ke kampung Uma, ke pesisir selatan dari Solo Selatan itu lumayan jauh juga. Jadi kami berangkat jam 7, biasa itu jam 5 sore atau jam 6 sore itu kami sampai teman-teman. Dan itu tuh hujan panas kami lewati. Kalau hujan kami berhenti, kalau panas banget gitu kami juga berhenti. Masya Allah, belum lagi debunya. Dan itu tuh perjuangannya Masya Allah teman-teman. Dan pernah waktu itu kita pulang kampung waktu lebaran itu ya teman-teman, itu kita berangkat itu jam 7 pagi dari sini sampai di kampung Uma itu di pesisir selatan itu jam 8 malam teman-teman, 12 jam lebih. Masya Allah, karena di jalan tuh hujan. Jadi kalau hujan kan kita nggak bisa ya teman-teman, kalau hujannya deras banget gitu, sekalipun kita ada mantel, karena kasihan juga anak-anak kan ya, anak-anak kalau hujan-hujanan takutnya nanti mereka sakit gitu ya. Kalau hujannya nggak terlalu lebat biasanya kami tetap jalan aja pakai mantel gitu ya teman-teman. Jadi ya doakan ya semoga semua hutang Uma di tahun ini lunas. Teman-teman yang punya hutang juga semoga Allah mudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Allah lapangkan segera hidupnya. Amin Allahumma amin. Karena teman-teman punya hutang itu nggak enak sama sekali, beban hidup nggak tenang, rasa itu sulit banget teman-teman, sempit aja gitu loh, kayak bangun tidur tuh mikirin ya Allah hutang belum lunas, Masya Allah ya Allah gitu ya teman-teman. Jadi memang Uma tuh sekarang itu lagi proses untuk segera melunasi hutang. Dan buat kita semua yang punya hutang nih, Uma punya 7 tips nih teman-teman, gimana caranya biar kita segera dapat melunasi hutang. Cara yang pertama adalah membulatkan tekad untuk dapat melunasi semua hutang yang kita miliki saat ini. Insya Allah dengan tekad yang kuat kita pasti bisa melunasi semua hutang-hutang kita. Meskipun harus ada yang dikorbankan. Contohnya Uma tuh pulang kampung sekarang tuh nggak bisa sering-sering lagi teman-teman. Karena biaya pulang kampung tuh mahal ya, banyak banget teman-teman. Karena Uma tuh jauh kampungnya, suami juga jauh. Jadi kita tuh bertekad kalau pulang kampung tuh ya udah deh sekali setahun aja gitu, sekali setahun di kampung Uma, sekali setahun di kampung Buya. Karena memang itu alasannya teman-teman. Kita tuh sekarang tuh lagi bener-bener berhemat banget buat bisa segera melunasi hutang-hutang kita. Nanti disesuaikan juga sama kondisi teman-teman ya. Misalnya dari segi apa gitu yang bisa teman-teman press, teman-teman tekan, gak usah dikeluarkan uangnya gitu. Jadi bisa digunakan untuk melunasi hutang. Dan jangan lupa gunakan jalur langit ya teman-teman, karena ini tuh benar-benar kita butuhkan ya teman-teman. Kita minta sama Allah, kita berdoa semoga semua hutang-hutang kita segera Allah lunasi. Karena teman-teman sebenarnya hutang itu TMBA teman-teman, terlalu mudah bagi Allah. Apalah hanya sebuah hutang gitu kan ya, kalau bagi Allah itu pasti mudah banget. Sedangkan alam semesta ini aja yang kita lihat ini semua itu punya Allah teman-teman, semuanya punya Allah. Jadi ya kita juga harus meminta sama Allah, kita gunakan jalur langit, dan Allah itu maha kaya teman-teman. Jadi kalau Allah maha kaya pasti Allah punya segalanya. Ya udah kita harus minta sama Allah, mengadu kepada Allah. Kalau kita sekarang sedang kesusahan, kita butuh Allah untuk menolong kita, insya Allah teman-teman pasti Allah bantu. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman, amin Allahumma amin. Oke, kita masuk ke cara yang kedua, yaitu catat semua jenis hutang yang kita miliki saat ini. Nah kalau kami di rumah itu punya satu buku khusus buat mencatat hutang teman-teman. Contohnya nih ke si A ada utang 5 juta. Nah tanggal 11 bulan 8 tahun 2024 itu udah kita bayar 200.000. Nah itu kan berkurang ya teman-teman. Jadi kita juga tahu teman-teman kapan waktu kita untuk bisa melunasi semua hutang-hutang kita. Dan Allah itu kan punya sifat al-basir ya teman-teman. Allah itu maha melihat semua yang kita lakukan. Dan yakin teman-teman pasti akan Allah bantu. Allah itu pasti melihat kita udah ada usaha, kita pengen lunas hutangnya. Insya Allah teman-teman percaya deh, Allah itu gak akan pernah meninggalkan kita gitu. Nah ketika kita susah kita berdoa dan Allah melihat usaha kita, insya Allah pasti akan Allah bantu teman-teman. Lanjut kita ke cara yang ketiga, yaitu membayar hutang berdasarkan skala prioritas. Nah misalnya nih kita tuh punya hutang yang memang harus dilunasi bulan itu. Kalau nggak dilunasi maka akan ada denda. Nah itu kan prioritas ya teman-teman, maka itu harus dibayarkan dulu. Bukan berarti kita mengabaikan yang lain ya. Yang lain itu juga harus kita lunasi. Tapi yang mana yang dahulu, yang diprioritaskan itu yang kita dahulukan. Nanti kalau ada kelebihan uang, maka kita angsur juga yang bukan skala prioritas teman-teman. Nah kita masuk ke cara yang keempat, yaitu mencatat
catat semua aset yang dimiliki. Kenapa harus kita catat? Nah, ini tuh berkaitan dengan cara yang kelima, yaitu menjual aset yang kita miliki. Kalau ada aset yang bisa kita jual, ya udah kita jual, teman-teman. Karena tujuan utama kita tadi itu kan segera melunasi hutang ya, teman-teman. Jadi ya kalau memang ada aset, misalnya tanah nih, yang bisa kita jual atau kendaraan, ya udah kita lepaskan dulu, kita ikhlaskan dulu buat bayar. Percaya deh teman-teman, insya Allah pasti nanti akan Allah ganti. Setelah itu kita berjuang lagi, berusaha lagi, pasti akan Allah ganti teman-teman dengan yang lebih baik ya, amin. Dan Uma juga pernah dengar ceramah salah seorang ustadz, kata beliau gini, mending kita hidup sederhana apa adanya, kalau perlu apa-apa kita nabung dulu, daripada kita punya banyak aset tapi ternyata kita punya banyak hutang. Nah itu ya teman-teman, Uma tuh dari situ belajar juga. Jadi kalau ada yang bisa kita jual, ya udah kita jual gitu teman-teman. Mudah-mudahan ya, semoga Allah bantu untuk segera melunasi utang-utang kita, amin. Jadi kita masuk ke cara yang keenam, yaitu jangan tunda dalam pembayaran hutang dan disegerakan. Kalau ada rezekinya langsung dibayar teman-teman. Kalau memang belum ada rezekinya, kita hubungi orang yang kita hutangi, kemudian kita sampaikan bahwa bulan ini belum bisa bayar, mohon maaf. Kemudian minta doanya, bantu doakan ya, semoga bulan depan bisa membayar. Begitu teman-teman, itu udah Uma cobakan juga. Jadi dijaga hubungan baik, jangan nanti gara-gara kita punya hutang ke dia jadi nggak enak gitu teman-teman, terputus silaturahmi. Kalau bisa jangan ya teman-teman. Jadi tadi itu cara yang keenam ya. Nah ini cara yang terakhir, tapi sebelum masuk ke cara yang terakhir, Uma nih mau ke video sebentar ya teman-teman. Tadi itu kan udah Uma tanam lagi ya, ada lengkuas yang Uma sisain gitu sengaja buat ditanam. Tujuannya waktu itu memang supaya Uma tuh bisa lagi nanti panen teman-teman, bisa bermanfaat lagi, terutama buat kebutuhan Uma masak ya. Tapi ya qadarullah sekarang Uma pindah, Uma berharap semoga bermanfaat nanti buat orang yang tinggal di kontrakan lama ya teman-teman. Dan kita masuk ke cara yang terakhir atau ke cara yang ketujuh, ini yang paling Uma suka teman-teman, yaitu memperoleh pendapatan tambahan. Nah ternyata di zaman yang serba digital seperti sekarang ini tuh banyak banget cara kita buat memperoleh pendapatan tambahan teman-teman, meskipun kita cuma dari rumah aja. Kayak Uma tuh udah lama jadi reseller teman-teman. Uma tuh reseller oleh haji dan umroh. Nah jadi Uma tuh jualin produk orang, dan Uma tuh nggak stok di rumah. Jadi kalau ada yang pesan, nanti Uma bakalan pesan gitu ke sellernya langsung atau ke penjualnya langsung. Nanti Uma minta tolong kirim dari toko itu ke pembeli. Nah nanti untungnya ya buat Uma gitu, harga modalnya ada, harga untungnya untuk reseller ada juga gitu ya. Meskipun gak banyak teman-teman, tapi alhamdulillah kan ada pendapatan tambahan, bisa lah buat beli beras, beli sayur gitu ya teman-teman. Dan Uma juga sekarang itu afiliator di Shopee. Alhamdulillah teman-teman, komisinya lumayan buat beli pulsa, beli beras. Jadi dengan adanya tambahan pendapatan itu kan bisa ngebantu keuangan kita ya teman-teman. Jadi misalnya kita bisa bayar hutang itu 150.000 sebulan, jadi sekarang tuh bisa 200 atau 300.000 gitu teman-teman. Alhamdulillah. Teman-teman yang mau nanti tahu Shopee affiliate Uma, teman-teman nanti Uma cantumin linknya di description box ya. Siapa tahu ada teman-teman juga yang mau belajar jadi afiliator, boleh banget, ayo kita belajar sama-sama. Itu dia tadi 7 tips dari Uma. Semoga hutang kita semua yang punya hutang saat ini bisa segera lunas ya teman-teman. Uma gak ada maksud buat menggurui, ini murni hanya sharing. Semoga bermanfaat. Dan sekian dulu video Uma hari ini. Teman-teman jika berkenan bantu channel Uma dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Oh ya, untuk lengkuas ini tuh terjual 5 kilo teman-teman, dan 1 kilo itu 4.000, jadi dapat uangnya tuh 20.000. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video Uma sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.